Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan kita yang kedua. Jadi pertemuan kedua ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melalui media video pembelajaran. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa untuk pertemuan kedua ini absensinya melalui komen ya. Jangan lupa nanti komen dan subscribe-nya. Jadi Anda kalau sudah komen berarti saya anggap sudah hadir, itu ya. Oke, langsung saja karena ini video tidak bisa berpanjang lebar dan mungkin Anda juga akan lebih kurang menarik ya kalau video ini kepanjangan. Tapi kalau menonton video yang lain mungkin akan lebih menarik gitu kan. Nah, alhamdulillah seperti saya katakan kemarin, bentar. Semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, apa itu sih manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahuinya ya apa itu. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, saya akan memberikan sebuah pepatah, yaitu pepatah dari Cina. Jika Anda menginginkan 1 tahun kemakmuran, tanamlah benih. Jika Anda menginginkan 10 tahun kemakmuran, tumbuhkanlah pohon. Jika Anda menginginkan 100 tahun kemakmuran, kembangkanlah manusia. Nah, itu adalah peribahasa dari Cina. Nah, maksudnya begini. Ya. Kemakmuran yang panjang, kemakmuran yang yang lama itu paling utama adalah mengembangkan manusia. Ya, tak kasih contoh begini. Ada sebuah negara di daerah di Pasifik itu namanya negara Nauru, itu negara kecil yang dulu menggantungkan hidupnya dari hanya mengembangkan alam, sumber daya alam. Nah, memang mereka itu negara kaya dalam bidang mengeksplorasi alam gitu ya. Lambat laun namanya alam itu kan lama-lama akan habis. Apalagi mereka tidak bisa untuk memperbaharui kembali alam tersebut dan lama-lama habis. Nah, saat ini negara Nauru menjadi negara miskin dan negara bangkrut karena sumber daya alam yang mereka eksplorasi itu habis. Sedangkan manusianya itu tidak cakap dalam menemukan sumber-sumber daya baru, menemukan sumber-sumber pemikiran baru, dan akhirnya negara itu bangkrut, banyak orang pergi dari negara tersebut dan lama-lama sepi ya, karena itu pulau kecil ya. Ini menjelang negara-negara bangkrut Nauru itu. Berbeda dengan yang namanya negara Korea atau negara Jepang, mereka mengembangkan manusia. Waktu itu memang mereka tahun 70-an itu menjadi negara yang dikatakan miskin. Mereka habis perang, Korea perang dengan saudaranya, Jepang juga habis dibom atom. Tapi mereka mengirimkan manusia-manusianya, mengirimkan generasi mudanya untuk bersekolah, melakukan pendidikan di Eropa, di Amerika, kemudian pulang dan menerapkan apa yang dia dapatkan untuk dikembangkan di negaranya. Kita lihat sekarang Korea dan Jepang gitu ya. Sekarang menjadi negara yang maju, kemudian orang-orang yang terdidik dan sebagainya. Pusat peradaban di Asia sekarang kan ya Cina, Jepang dan Korea karena mereka mengembangkan manusia, gitu ya. Nah, itu intinya untuk menjadikan organisasi atau sebuah negara atau organisasi atau lembaga itu eksis tiap tahun sepanjang masa maksud saya itu adalah mengembangkan manusianya terlebih dahulu. Oke, mendandani manusianya. Nah, ini langsung saja nanti baca sendiri ya latar belakangnya. Nah, oleh karena itu ada berbagai macam tantangan yang perlu kita hadapi ke depan ya. Yang pertama adalah globalisasi. Ini sudah isu klasik ya, tantangan dari berbagai macam lini ya. Yang pertama adalah aliansi antar organisasi, budaya perusahaan dunia dan tenaga kerja maya. Nah, sekarang terutama di organisasi itu yang utama adalah bagaimana kerjasama dengan organisasi lain. Kampus saja ya di standar 9 itu yang sangat menonjol itu adalah yang dinilai adalah bagaimana mereka beraliansi dengan lembaga
lain. Bahkan sekarang kurikulum Merdeka itu kampus dan mahasiswanya itu dituntut untuk melakukan pertukaran pelajar kerjasama dengan kampus lain. Anda nanti biasanya bisa kuliah di fakultas syariah, di prodi apa yang kira-kira nanti sama, atau bahkan bisa di kampus lain, bahkan di luar negeri. Nah, semakin banyak semakin banyak kita melakukan kerjasama dengan luar negeri, maka nilai akreditasi kita itu akan semakin naik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja maya. Nah, tenaga kerja maya ini juga merupakan hal yang paling krusial. Semua organisasi ini sekarang menggunakan IT ya, informasi berjalan lebih cepat, semuanya menggunakan online, apalagi di masa pandemi ini ya, semua serba online. Makanya kita semua dituntut untuk bisa cakap ya, meningkatkan keterampilan kita dalam dunia kerja maya gitu ya. Yang kedua adalah keragaman tenaga kerja. Ini tantangan juga. Jadi untuk orang itu kan bermacam-macam ya. Masuk ke dalam organisasi itu kan bermacam-macam background, berbagai macam keterampilan. Nah, ini juga sebuah tantangan bagi seorang trainer nanti ya, bagi orang sebuah lembaga untuk menyamakan visi menjadi satu visi organisasi gitu ya. Yang ketiga, nah, kebutuhan akan kepemimpinan. Oleh karena itu banyak sekali pelatihan-pelatihan sebelum kita masuk dalam sebuah organisasi. Apapun ada namanya pelatihan kepemimpinan dasar. Ada PKD, ada LK, latihan kepemimpinan dasar, dan lain macam sebagainya. Ini untuk membentuk mental kita menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga. Ya, oleh karena itu saya sering mengatakan kepada teman-teman MD itu, terutama semester baru, ya, bagi masuk manajemen dakwah, laboratoriumnya itu adalah ikut organisasi. Jadi kalau hanya kuliah pulang, ya hanya mendapatkan teori tanpa dia bisa mendapatkan ilmu prakteknya. Karena bagi saya bukan hanya dulu mengatakan sunnah muakkad, tapi kalau saya sekarang mengatakan ikut organisasi bagi mahasiswa manajemen dakwah itu wajib. Gitu ya. Yang selanjutnya, nah, tantangan selanjutnya adalah menghilangkan kesenjangan keterampilan. Apa ya? Jadi misalnya tak kasih contoh di lembaga perbankan gitu ya. Biasanya kan mereka menerima banyak sekali latar belakang. Jadi biasanya diterima itu semua jurusan. Nah, dari semua jurusan itu kan bermacam-macam. Kalau orang ekonomi kerja di perbankan pasti akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang teknik geodesi itu kan akan agak lebih susah dalam hal itu. Biasanya akan diberi training berbagai macam model training untuk kerja di perbankan. Tak kasih contoh, makanya Pak Jokowi itu pernah bilang ketika datang ke IPB, di sini nih alumninya banyak kerja di perbankan, padahal lulusan pertanian, ya kan? Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga organisasi perbankan itu mentrainer orang-orangnya untuk tidak terjadi kesenjangan keterampilan. Jadi semuanya sama. Di dunia PNS juga sama, ada yang namanya prajab ya, prajabatan sebelum kita menjadi benar-benar ASN atau PNS, supaya tidak terjadi kesenjangan keterampilan. Kemudian ini juga hampir sama yang saya katakan tadi, tenaga kerja maya ya, tantangan ke depan adalah teknologi baru. Tapi ini untuk part 1 saya cukupkan sampai di sini dulu, karena videonya akan saya sambung di part 2 ya, di selanjutnya. Oke, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.